Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada lagi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Kami percaya berkat-Mu tersedia bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2016, Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, secara resmi melarang perayaan Natal. Dan dia menginstruksikan rakyatnya untuk merayakan hari kelahiran neneknya sebagai gantinya. Kim Jong-un tidak mau rakyatnya berfokus dan setia kepada tokoh yang lain, kepada figur yang dianggap bisa mengancam otoritas dan posisi jabatannya. Kim Jong-un ingin agar dirinya saja dan keluarganya yang menjadi pusat perhatian dan target dari kesetiaan rakyatnya. Kekuasaan membuat Kim Jong-un lupa diri, dan dia menjadi pribadi yang selalu haus akan kekuasaan dan perhatian. Korea Utara saat ini merupakan salah satu negara ateis yang sangat-sangat membatasi kegiatan keagamaan. Mereka melarang berbagai aktivitas rohani. Bagi para pemimpin Korea, Tuhan itu tidak ada. Berbeda dengan itu, saudara, Raja Daud menunjukkan sikapnya yang sadar bahwa semua yang ia miliki, semua yang ia dapatkan, semua yang ia raih adalah karena pertolongan Tuhan. Kita perhatikan 2 Samuel 7 ayat 18 ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud sampai pada titik di mana dia mengalami apa yang telah dijanjikan Tuhan. Dia menjadi raja atas seluruh Israel, dan situasi kerajaannya aman, damai. Dan dalam keadaan yang demikian, Daud sadar bahwa itu semua bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan. Daud masuk ke dalam kemah tabernakel, dan di situ dia berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini?" Daud berdoa kepada Tuhan, menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Daud sadar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan yang telah menolongnya. Dalam doa, saudara, kita bisa bersikap sombong atau bersikap rendah hati. Kalau orang sombong bisa kelihatan juga dalam doanya. Kesombongan bisa nampak dalam sikap, dalam perbuatan, bahasa tubuh, maupun kata-kata kita, dan juga termasuk di dalam doa kita. Seorang Farisi yang disebutkan Tuhan Yesus dalam perumpamaannya berdoa dengan penuh kesombongan dan menjelekkan seorang pemungut cukai. Kita perlu mengintrospeksi diri kita, saudara, bagaimana kondisi hati kita. Apakah kita penuh dengan kesombongan, merasa hebat dan merasa bahwa semuanya itu karena kita? Ada seorang raja yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 21-23, bernama Herodes. Pada saat itu dia hendak berpidato dengan pakaian kerajaan yang
begitu mewah, begitu memukau. Dan Herodes berpidato tanpa memberi hormat kepada Tuhan. Sampai-sampai rakyatnya berkata bahwa ini adalah suara Allah dan bukan suara manusia. Pada saat itu juga Herodes terjatuh dan mati karena ditampar malaikat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki hati yang selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita capai adalah karena Tuhan semata-mata. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang berdaulat dan yang berkarya indah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Lewat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mengerti, kami diajar untuk senantiasa merendahkan hati, menyadari bahwa Engkau Tuhan yang berkarya dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini ya Tuhan di hadapan-Mu? Kami tidak layak, kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau menjadikan kami berharga, membawa kami sampai sedemikian ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, maka kami tidak bisa. Karena kuasa-Mu lah kami dimampukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Jadikan kami pemenang-pemenang, berhasil dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami mengalami pertolongan, mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.